agar cepat selesai ya. RPL 2 lengkap? Aryo Pak sakit. Aryo Galang sakit. RPL 1 tugas nggak ada. Oke. Hakim 2 ya. Fawas juga gak ada Pak. Fawas Ras. RPL 2. Ya. Fawas Taufiki. Hah? Zabir Hubeb. Dua orang udah berangkat. Yes. Oke, gimana? Kita mulai Pak. Oke, terima kasih. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Sebelum kita lanjutkan ya, presentasi kelompoknya, mohon perhatian sebentar, nggak lama, paling setengah jam ya, paling lama ya. Mas duduknya ada ya, Mas. Oke, ada beberapa hal yang akan kita sampaikan. Yang pertama mengenai timeline. Nah, kalau kemarin masih agak informasinya masih ada yang belum kita sampaikan ya. Ini sudah kita meetingkan. Jadi inilah timeline kelas 11 PPLG all gitu. Nah ini di video harapannya nanti yang nggak masuk bisa menyimak, dan ini nanti di-share ke orang tua dan wali. Jadi ini kalau nggak salah sampai nanti PKL ya Pak. Oke. Jadi sudah di-share ya ini ya? Sudah. Oke, sudah dibaca? Sudah. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau gitu kita selesai. Enggak. Mungkin ada beberapa yang kita penekanan ya, ada yang perlu ditekankan ya. Jadi yang pertama, berarti kita masih di bulan apa sekarang? Maret akhir. Bulan Maret ada 4 minggu ya, 4 pekan ya. Jadi ada yang sudah kita lakukan, yaitu induksi ya, sosialisasi induksi. Terus pekan kedua challenge pengerjaan, terus 3 presentasi, terus minggu keempat ya, berarti ini masih minggu keempat. Belum, ini tanggal berapa? 30. 30. Oke, berarti ini masih minggu keempat. Review, pembagian topik ya, ide, tema, judul, tugas akhir, final. Jadi topiknya yang akan dikerjain gitu ya. Nah, masuk ke bulan April. Siapa Bimo? Bimo siapa? Sini, tolong operator. Pekan 1 dan 2 masih sekolah ya, berarti ya. Berarti pengerjaan TK sudah kick off. Ini kita bantu apa sih yang perlu dikerjain gitu ya. Desain dan perancangan sistem produknya. Ini kita masih ke produk. Berarti ada prototype, UI UX, ERD, flowchart, interaktif diagram. Ini kalau yang game berarti game design dokumen, cukup jelas ya, berarti ya. Terus ada tambahan sedikit mungkin hostingnya, kalau yang mau di hosting gitu ya. Terus bahasa pemrograman segala macam, repository, GitLab, GitHub, Slack, ClickUp di minggu 1 dan 2. Nah terus seperti kalender akademik acuannya ya, minggu 3-4 berarti kalian libur Idul Fitri. Waktunya cukup lumayan ya teman-teman ya. Kalian saya kira juga kalau lama-lama boring juga ya. Nah makanya anjuran kita ada work from home. Jadi walaupun masa libur itu, ini mungkin nanti disimak oleh bapak ibu orang tua. Jadi di rumah nanti sambil mengerjakan TA-nya, masih fokus seputar TA. Terus ke bawah kita agak cepat sedikit aja ya.
Oke, bulan Mei 1, 3 ini masuk ke implementasi ya, implementasi terus pekan keempat. Nah ini kalian kan masih kelas 11, berarti ada PAS ya, ini sebagai penilaian akhir semester. Jadi untuk yang produktif ya, untuk yang produktif itu presentasi dan demo produk, jadi masuk ke produknya ya, itu progresnya 50%, jadi sudah sampai 50%. Berarti dari bulan apa? April 2 minggu ini masih ada, walaupun sudah tanggal 30. Terus ya, pekan 1 sampai 3 cukup waktunya. Kalian kan pinter-pinter ya. 50% itu ambang batasnya. Oke. Terus next ke bawah sedikit. Oke, berarti ada tadi kan produktif tuh. Nah, bulan Juni 1-2 itu masih ke apa? Penilaian akhir semester juga, itu yang normatif adaptif. Nah ini yang dinilaikan adalah penulisannya, proposal tugas akhir, proposal seperti apa Pak dan lain sebagainya nanti dulu. Terus ada remedi, revisi dan pembagian rapot. Remedi, revisi kalau ada. Kalau misalkan belum ada, berarti bisa lanjut ke produknya ya. Jadi ini nggak paten seperti ini nggak ya. Kalau misalkan kita nggak ada revisi Pak, kalau ada revisi ya dikerjain gitu ya. Kalau misalkan bagus nggak ada revisi ya jangan nganggur. Intinya tetap lanjut. Terus ada libur kenaikan kelas itu 1 minggu ya. Nah terus bulan Juli masih libur. Oke, kita ikuti dulu aja ini. Ya, karena kenaikan kelas 3 minggu Pak ya. Oke, berarti ini nanti ada revisi sedikit. Mungkin ada yang pulang, ada yang enggak ya. Tetap pekerjaannya, bekerja. Gitu. Secara WFA ya, work from anywhere. Terus karena di pekan ketiga kalian itu berarti sudah naik kelas berapa? 12 ya. Sudah naik ke kelas 12. Terus di sini ada simulasi tugas, simulasi ujian. Nah jadi tadi yang pertama PAS, terus ini simulasi. Untuk simulasi progresnya berapa persen Pak? 70%. Produk ya, produk sudah 70%. Ya belum di ini sih. Terus setelah itu kalau ada revisi, ya direvisi. Harapannya sekali ini ya. Ya kalau revisi pasti ada, tapi minor gitu ya. Jangan sampai kita revisi ngulangin dari awal Pak. Nah, tuh. Jangan ya. Terus ada prepare, gladi bersih. Gladi bersih ini itu pra ujian. Jadi kalian seolah-olah nanti sudah ujian, latihan. Jadi kayak mempersiapkan apa ya, mental ya. Mempersiapkan mental bagaimana cara presentasi, kalian menyampaikan produknya, demo segala macam ya. Nah terus di bulan Agustus ada gladi bersih. Nah ini untuk gladi ini progresnya 90%. Jadi ya udah selesai sih harusnya sih. Itu sudah selesai ya 90 itu ya. Cuman mungkin
apa namanya, ada kurang-kurang sedikit lah, minor lah ya. Tapi sudah tidak ada lagi data-data sudah lengkap ya, tidak ada lorem ipsum itu tidak ada ya. Jadi sudah real data. Mungkin ada warnanya kurang pas sedikit, minor lah, itu 90%. Berarti di minggu keduanya kita masih berikan lagi revisinya. Ada masukan, ada feedback, itu dikerjain ya sampai nanti Agustus minggu ketiga itu harinya. Berarti kalian ujian TA bulan Agustus tahun 2024 3. Oh ya, sorry. Pekan ketiga ya. Terus setelah itu pun kalian ada revisi minor. Ada revisi apa? Karena nanti di pekan ketiga seperti tahun sebelumnya ini ada penguji dari eksternal. Terus ada setelah itu next ke bawah, ini singkat-singkat aja. Ini mengenai PKL ya, tapi saya tidak panjang lebar ke PKL, ini sekedar timeline-nya aja sih. Jadi pameran gelar karya ya, gelar karya rencananya pekan ke-1 September. Nah, jadi kalian itu punya waktu sebelum PKL, kan syarat kelulusan kan ada PKL ya teman-teman ya, TA dan PKL. Kalian masih punya waktu sekitar 1 bulanan. Nah, ini kalian benar-benar fight ke situ, susun CV, porto, apply, ada seleksi, ada placement test, ada mungkin pembekalan ya. Jadi sebelum kalian berangkat, apa yang harus dilakukan, mengisi jurnal segala macam ya. Terus berarti Oktober sampai Desember. Sebenarnya 6 bulan sih ya, Oktober, November, Desember, ke bawah Mas. Sampai Maret lah ya. Berarti berapa bulan? 6 bulan. Januari, Februari, Maret, 6 bulan ya. Kalian nanti full di industri. Ya ini kita breakdown 3 bulan lah, tidak apa-apa. Intinya itu kalau dijumlah 6 bulan. Terus setelah itu ya itu sekilas lah monitoring ya. Berarti kalian nanti ketika di industri akan kita tengok ya, monitoring gitu. Misalkan si Bahtiar PKL-nya di Bandung, AGT. Nanti kita ke sana. Ada yang PKL di luar negeri mungkin? Nanti kita tengok juga ke luar negeri. Oke, terus agenda akhir KBM singkat saja, informasi internship, job vacancy, BKK, rekrutmen dan training. Ini udah lost time, jadi kita nggak terus call mentok di akhir itu ya. Kalian masih ada waktu untuk di sekolah. Mungkin ada yang SNMPTN, terus ada yang mau kerja, kuliah, kerja dan kuliah, nggak ngapa-ngapain. Terus ada kelulusan ya, berarti kalian kelulusan, wisuda. Wisuda sih, ya kelulusan lah, pelepasan siswa. Perpisahan. Informasi perpisahan lulus SMK RUS 2024. Berarti kalian lulus tahun 2024 ya. Ya. Oke, sebelum dilanjutkan dari sini timeline ada pertanyaan? Bertanya dikit Pak tentang kalau misalkan kontrak PKL-nya lebih dari bulan Juni, apakah ada
izin atau gimana buat balik ke sini? Kan katanya bisa balik ke sekolah sebentar gitu ya. Gimana? Kontrak PKL lebih dari bulan Juli gitu. Kontrak PKL Iya. lebih dari 6 bulan. Oke. Nanya. Apakah boleh? Oke. Sudah? Emang kamu PKL itu mana? Misalnya ya, sebenarnya saya pengen kalian fokus ke TA-nya dulu sih, nggak ke PKL-nya dulu sih, daripada nanti ini ya. Oke, sekilas lah nggak apa-apa, tapi asalkan bisa ngatur waktu. Karena happen juga ada siswa yang sudah, kalian kan TA udah ya nggak apa-apa, malah bagus toh. Jadi setelah nah ini ya keuntungan dari angkatan ini itu TA-nya belakangan. Jadi kalian setelah lulus, misalkan kalian berjodoh gitu ya, misalkan berjodoh dengan perusahaan gitu ya, kalian terus habis ini direkrut sama perusahaan gitu. Si Bahtiar itu karena skillnya luar biasa gitu ya, direkrut sama Agate Bandung dengan gaji 20 juta gitu. Amin dong kan gitu. Gitu ya Mas. Konsep Pak harus ke sana Pak, ya nggak apa-apa. Tapi waktu pelepasan segala macam tanggung jawab harus diselesaikan dulu. Gitu ya. Cukup Dimas? Ada lagi? Yakin? Silakan. Oke. Cek. Kasih. Jadi gini Pak, berkaitan dengan rencana tadi Pak. Nggak perlu. Itu untuk kunjungan industri itu kapan ya Pak? Kunjungan industri Untuk ini dijawab Pak Agus saja. Ya kelewatan ya itu ya. Itu memang hak kalian untuk pergi kemana kalian biasanya itu ke industri. Mau kemana kalian? Jepang. Ke Temanggung. Oke, Temanggung. Cumang. Kemana aja ya dekat ya. Untuk kunjungan industri yang tahun kalian kita belum tahu karena belum ada rapatnya. Terus kemudian sharing saja ya, kalau yang tahun-tahun kemarin kan pasti ke Bali. Nah tahun kalian saya belum tahu ya. Terus untuk waktunya biasanya di bulan September Oktober lah, mungkin September akhir atau mungkin ya Oktober awal. Tapi umumnya itu seringnya itu di September akhir gitu. Jadi pas kan kalian itu September belum berangkat PKL kan? Belum kan? Kita jadwalnya kan di Oktober ya, Oktober kalian berangkat PKL. Jadi ya itu, jadi sebelum kalian berangkat PKL ya mungkin tanggungan kalian adalah kunjungan industri ya, refreshing dulu kayak gitu. Cukup membantu jawaban Sofian? Cukup Pak. Terima kasih Pak. Silakan. Lagi Bawa. mengenai timeline dulu timeline. Vincent. Mau tanya Vincent. Aku Ariel mau tanya. Siapa mau tanya? Ini berkaitan dengan timeline Pak, tapi mau nanya seputar tugas akhirnya. Jadi kan kita buat website bisa dipakai produknya itu beneran ada apa enggak Pak? Langsung aja Pak ya, kita masuk ke topik ya berarti ya. Masuk ke topik. Oke, itu nanti dijawab Mas ke sesi selanjutnya ya, yaitu kelompok dan topik. Oke. Di freeze dulu aja. Kalian sudah dapat kelompok semua?
Sudah. ya. Selanjutnya nih sinetron kan selanjutnya. Ini sesi 2 selanjutnya. Selamat pagi semuanya. SMK bisa. Boleh coba selesai. Oke. Kemarin kan ada beberapa anak yang belum dapat kelompok ya. Itu sudah kami urus dan sudah dapat kelompok semua. Seperti itu. Menang kan. Ikut. Oke, mohon diam sebentar ya. Oke, ini kan sudah ada kelompoknya seperti itu. Nah, tugas kalian adalah mengajukan topiknya mau apa. Seperti itu. Salah satu kelompok yang sudah mengajukan topik kepada kami adalah kelompoknya siapa? Simo. Kelompoknya siapa, teman-teman? Oke, kelompoknya Bika. Satu doang ya, Pak? Game sudah ajukan topik. Game belum. Pak Jas gimana? Belum. Berarti baru satu kelompok, yaitu kelompoknya Andika. Siapa namanya? Ya, itu. Andika Setiananta. Sama Ilman. Ilman sudah berarti ya? Mana Ilman? Oke. Kemarin beberapa anak itu bilang sama saya, Pak, saya merasa tidak bisa. Kalau kalian punya merasa kemampuan kalian itu belum sempurna, berarti yang harus dilakukan apa, teman-teman? Biasa dengan cara belajar. Ini dulu yang di sini yang duduk di tribun itu masuk ke SMK tiba-tiba bisa flutter, ada nggak coba? Angkat tangan. Tiba-tiba bisa flutter. Baru masuk kelas 10. Flutter loh ya, bukan websitenya. Baru masuk kelas 10 tiba-tiba langsung bisa buat aplikasi pakai Flutter. Ada nggak? Coba angkat tangan. Oke, berarti kan semuanya berawal dari tidak bisa. Untuk mencapai bisa berarti kan perlu diasah. Sama seperti halnya berenang. Orang yang bisa berenang itu tiba-tiba nyemplung ke kolam renang bisa renang atau perlu latihan? Hah? Perlu latihan. Terus Cristiano Ronaldo tuh, dia perlu latihan nggak walaupun dia sudah tenar? Bakat Pak itu Pak. Nggak perlu latihan nggak? Latihan fisik perlu nggak? Nah berarti kan skill itu perlu dilatih, perlu diasah. Nah bagi merasa yang tidak bisa, tolong untuk menyisihkan waktunya untuk belajar. Misal di kelompok kalian tuh kok ngambilnya temanya mobile pakai Flutter, ya kalian harus belajar Flutter dari dasar. Gitu. Jangan menyerah pada keadaan. Kalau misal kalian merasa tidak bisa terus gak ngapa-ngapain, ya kalian akan tetap seperti itu. Seperti halnya makan. Kalian misalnya lapar ya, cuma diem doang, gak mau masukin makanan ke mulut,
Bisa makan nggak kira-kira? Nggak bisa. Tidak bisa, kan harus usaha, itu namanya usaha. Nah kalian yang merasa tidak bisa, wajib hukumnya untuk Belajar. berusaha belajar. Jangan menyerah pada keadaan. Saya tidak mau mendengar kalimat-kalimat yang bernuansa menyerah pada keadaan. Pokoknya gitu, harus belajar. Berarti mulai detik ini yang merasa tidak bisa, silakan belajar. Kalau misal kelompoknya mobil, belajar mobil. Kalau website, belajar website. Kalau misalnya kalian dikasih bagian back end, belajar back end. Seperti itu. Bisa? Halo, bisa? Oke. Selanjutnya, kelompok itu berarti kolaborasi atau kerjasama itu kan bisa bisa tercipta. Kerjasama yang baik bisa tercipta jika ada komunikasi yang baik. Saya nggak mau nanti kalau pas saya tanya bilangnya gini, Pak, saya belum dikasih tugas sama teman saya. Ya kalau misal belum dikasih tugas ya berunding sama kelompoknya. Ini saya dapat tugas apa? Jangan cuma diem doang, nggak dikasih tugas, malah main. Itu ya, tolong bagi semuanya tanpa terkecuali. Jangan ada yang punya alasan saya belum dikasih tugas. Kalau belum dikasih tugas, tanya sama leadernya. Mas atau Bang atau apa kalian manggil temannya? Atau kepala suku misalnya gitu. Saya belum dapat tugas. Saya tugasnya apa ya gitu. Jangan cuma diam doang. Gitu ya, paham? Oke. Selanjutnya di TA saya mau semuanya terjun ke coding. Jangan nanti pas saya tanya, Pak saya UI UX doang, nah terus nanti pas implementasinya kalian ngapain? Cuma diam doang, kan enggak toh. Nah, yang merasa nggak bisa, tadi kuncinya belajar. Itu ya bisa ya. Oke, saya nggak mau nanti ada alasan, Pak saya UI UX doang. Harus belajar. Seperti itu, harus kontribusi. Seperti itu. Pokoknya kalian kontribusi di semua template tadi. Dalam proposal, dalam desain, dalam implementasi kalian harus kontribusi. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah topik. Bagi yang merasa belum mengajukan topik, silakan diajukan. Seperti itu. Nanti bagi yang sudah disetujui topiknya, silakan langsung gas. Langsung gas untuk membuat rancangannya dulu. Seperti itu. Gitu ya. Paham tuh? Oke, ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang mau ditanyakan enggak? Oke, Andika Huga, tanya apa? Andika Setia, ya Andika Setia. Bisa dong, tes itu. Jangan cek dia nggak mau cek tes. Mentok. Nah, udah. Jadi saya mau tanya Pak tentang kelompok itu kan ada pembimbing 1 sama pembimbing 2. Nah itu pembimbingnya kita dipilihkan, milih sendiri, apa gimana Pak? Apa kita bisa request? Oke ya. Ya, mungkin itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Oke ya. Oke. Terima kasih atas pertanyaan dari Andika. Oke, seperti halnya tahun-tahun sebelumnya,
maka akan diajak. Seperti itu ya. Nanti kita pilihkan pembimbing 1 siapa, pembimbing 2 siapa. Seperti itu ya. Nanti tinggal tunggu pengumumannya nanti. Kalau sudah kita bagi, nanti kita akan share. Nanti linknya dapat ini, dapat ini seperti itu. Oke, sudah. Ada yang tanya lagi? Yang tadi Pak. Apa? Yang ditanyain Mafis. Ya apa? Tanya apa? Yang ditanyain Mafis tadi loh. Apa? Tanya apa? Oh, ya, produk Pak. Iya, Produk. Nah, oke, itu penentuannya nanti pas kalian maju ke kami. Jangan cuma satu orang doang, gitu ya. Bukan cuma satu guru doang, tapi ke kami. Ada Pak Fahmi, ada Pak Haji, ada saya, ada Pak Agus. Nanti kita rundingkan. Ini kira-kira bisa nggak? Gitu. Makanya silakan segera mengajukan topik nanti supaya nanti kalian bisa langsung gas ke step selanjutnya. Seperti itu. Gimana? Menjawab? Oke. Ada lagi nggak pertanyaannya? Oke, Ilham mau tanya kayaknya. Apa? Enggak. Oke, nggak jadi tanya ternyata. Oke, ada lagi nggak? Tentang kelompok ini kalian gimana? Setuju sama kelompoknya? Ada yang beberapa saya tambahkan ya. Oke, tolong nanti kerjasama yang baik. Siap. Itu ya, kerjasama yang baik. Diajak komunikasi, diajak ngobrol, jangan cuekin. Karena dicuekin tuh gak enak ya. Oke, ada pertanyaan lagi ya? Pertanyaan, silakan. Tata tertib. Tata tertib kemarin sudah ya? Sudah. Berarti base campnya di mana? Base campnya di lab ya? Nah ini kan yang kelas 12 kan nanti sudah selesai. Ini ya gantian lah. Ada tempat labnya ini kalian mau di area manapun boleh, di tribun, di ayunan, di kelas boleh. Kalau yang Mario untuk yang kelas 10 di VR boleh. Intinya manfaatkan waktu sebaik mungkin karena apa ya, jangan lagi terus kita di sini nggak fokus Pak, kita di kosan aja lah. Di kos banyak mainnya atau banyak kerjainnya? Nah, kalian jawab sendiri. Jadi kalau misalkan di sini ekosistemnya, kondisinya belajar, kerjain, ya berarti ya kita inilah jaga kondusif ya di lab juga ya. Cukup, ada pertanyaan? Kelompok. Tanggung jawabnya masing-masing ya, berarti ya. Tidak ada kalau ditanya tambahan sedikit, tugasnya apa? Saya tugasnya bantu teman Pak, gitu. Berarti dia nggak punya tanggung jawab. Setiap siswa punya tanggung jawab. Fitur apa? Kalau bantu teman berarti yang bertanggung jawab temennya. Asal ngerjain udah push, selesai, hilang. Whatever, masih error, ada konflik, ada ini error gitu, nggak urusan gitu. Itu bantu teman gitu. Tapi kalau bertanggung jawab, ini gimana biar selesai? Kalian curahkan usaha kalian ya, jiwa dan raga. Karena nanti itu untuk timeline selanjutnya adalah untuk PKL, konto kalian. Cukup, ada pertanyaan lagi? Kristina. Apa nih? Topik.
Berarti hanya yang jagung satu kelompok ya? Baru kelompoknya Andika ya? Andika. Oke, gini ya, mulai TA kalian jangan di kelas. Saya lihat beberapa itu ada yang di kelas. Ngapain tuh di kelas ya? Ngapain tuh? Ngapain? Ngapain tuh? Ngaji kok. Ada di kelas, nggak tahu tuh ngapain. Terus ada yang main pingpong, padahal masih jam 10 pagi atau jam berapa tuh ya? Ada itu ya. Ada yang spill the tea. Tahu nggak? Ada yang cepu. Kan main apa? Main pingpong, main apa? Di kelas. Tolong TA di sini semua. Saya tahu yang di kelas tuh biasanya ngapain? Spill dong ngapain? Ngapain? Kerja kelompok, ngaji bareng. Kalau ada ajakan yang tidak produktif, tolak. Siapapun itu. Karena setiap kegiatan pasti ada konsekuensinya. Lihat saja. Ini bukan ancaman ya. Tapi ini yang menentukan kalian berhasil atau enggak itu diri kalian sendiri. Kita nggak bisa ya setiap 24 jam gitu ya atau di sekolah berapa jam itu nengokin ke atas, tapi kami tahu kalian ngapain, semuanya tahu. Jadi mohon kesadarannya, kalau ada ajakan yang nggak produktif, santai boleh nggak santai? Boleh, tapi kalau jam kerja ada ajakan yang nggak produktif, tolak. Kalian masih ada tanggung jawab kepada orang tua kalian. Kalau yang memang nggak sadar diri ya kan dengan orang tuanya, kalian sudah membiayai kalian ya. Kalian tuh nggak murah kan di sekolah di sini kan? Itu biarkan saja. Apalagi yang keluar kota ya Bu ya. Untuk ini Pak, topik waktu kita tetap Sabtu ini ya maksimal ya. Jadi kalau yang mundur tidak ada tambahan waktu. Jadi kalian semakin mundur, berarti konsekuensinya di kalian. Dan di kelompoknya Andika selamat sudah langsung bisa mengerjakan TA. Sama Ilman. Ilman mana? Iya, Solo Kang Mas. Enggak cemas kan? Oke, gitu ya, tolong diperhatikan. Waktunya TA di studio, jangan di kelas. Kalau di kelas kita nggak bisa ngontrol kalian ngapain, nge-game atau ngapain atau bercanda gitu. Tolong di sini supaya kami semua bisa ngontrol kalian seperti itu. Pak Gus ada tambahan? Bu Rafika? Ada tambahan nggak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, doa. Gimana? Udah fix kelompoknya? Tapi kayaknya ada yang out dulu ya, nanti yang mau ditambahin atau dikurangin. Jadi tadi di pojok sana ada yang bilang kalau apa namanya, Bu, kan kelompoknya kita pilih sendiri gitu, tapi nanti kok ada tambahan. Ya itu sebenarnya juga gak masalah ya, kalian udah milih 3 orang, udah milih 4 orang, atau udah milih beberapa teman, dan misalkan dari pihak jurusan ingin menambah pun itu seharusnya nggak jadi masalah. Boleh minta perhatiannya? Boleh? Boleh. Berarti kita ngomong gak lama kok. Nah, ini juga buat tantangan bagi kalian. Kalau nggak semua hal bisa kalian kontrol dan kendalikan, dan nggak semua hal sesuai dengan keinginan kalian. Jadi kalian harus berdamai ya dengan itu. Dan kalian juga belajar untuk bisa mengkomunikasikan
apa yang kalian pengen inginkan dengan cara yang baik, dan disinilah nanti kalian belajarnya. Jadi TA ini juga proses belajar dari hard skill sampai soft skill kalian. Dan kalau apa ya, dan hasil TA kalian juga dilihat dari proses kalian gitu. Jadi kalau kalian lagi ngapain sih, Ilyas? Udah ya, udah. Nah, bukan Bu Rafika mulai ngomong apa tadi? Beneran Bu? Tadi sampai mana sih? Oh iya, TA ini lihat prosesnya ya. Jadi apa namanya, hasilnya kalian itu pasti dilihat dari cara kalian interaksi di kelompok, cara kalian nge-solve problem dan sebagainya, itu pasti kelihatan. Dan orang yang kelompok yang komunikasinya baik, kerjasamanya baik, komprominya baik, udah pasti nanti hasilnya pun mengikuti baik gitu. Nah, gitu. Oke. Itu aja sih. Kalau kalian udah mau tanya gitu nggak, Bu Rafika? Nggak ada ya? Oke. Udah sih kayaknya sih, saya itu aja ya. Apa? Tutup ya, langsung ya. Oke, sekian ini dari kami. Kami berharap beberapa bulan ke depan Wira lagi ngomongin apa? Oke. Ya, sekian dari kami. Jika ada kesalahan kalimat dan kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit menambahkan yang ingin menyampaikan topik, nanti standby di sini. Nanti urut gantian ya. Disiapkan per kelompoknya, nanti kita review bareng-bareng di sini. Oke? Disiapkan mulai sekarang yang ingin menyampaikan hari ini.